Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qad ja'alna likulli syai'in sababa. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini, pada saat yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di dalam waktu dan keadaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini dijadikan perkumpulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan doa, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakati a'malihi wa bi karamatihi sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Semoga Allah memudahkan lisan saya, dan semoga Allah membukakan hati ibu-ibu, yang bapak-bapak yang mendengarkan, dan memudahkan lisan Pak Ustadz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hikmah yang ke-99. Nomornya ini istimewa, 99. Masya Allah. Mata atlaqa lisanaka bitolab, ketika lisanmu digerakkan Allah untuk meminta kepada Allah, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, ketahuilah bahwa itu berarti dia, Allah, hendak memberi kepadamu. Judulnya sangat menarik ini. Kata Bu Reni, setiap judul juga menarik terus. Gue banget cina gitu. Jadi semua memang di hikam ini memang kita banget gitu. Karena kalau ngaji kitab hikam mencari benernya kita ya susah. Tapi kalau mengaji kitab hikam mencari kekurangannya kita di sebelah mana, nah itu memang disinilah tempatnya dan pelajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah RFM, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, famata atlaqahullahu lisanahu biddu'ai bisyai'in tajalla biqalbih faliya'lam anallaha ta'ala arada ayyutiyahu ma talaba minhu.
Di saat dia diam karena sudah tahu bahwa Allah tahu atas apa yang ia hadapi dan tahu atas apa keadaan apa yang ia hadapi. Seorang murid biasanya yang sedang belajar dari ibadahnya ingin sampai kepada Allah, apapun yang ia lakukan ingin sampai kepada Allah, dan belajar ingin mengenal Allah, biasanya ia akan terdiam. Dia akan mengurangi banyak minta kepada Allah karena dia sadar dan dia tahu bahwa Allah Maha tahu atas segala yang terjadi pada dirinya. Biasanya seperti itu. Yang biasanya kita minta ini, minta berkahnya ini, minta berkahnya ini. Begitu kita baru belajar masuk ke muridin, ke sairin, yang dalam ibadahnya itu ada keinginan, yaitu keinginan ibadahnya itu sampai ke Allah, ia biasanya akan terdiam. Nah, biasanya akan terdiam. Lalu kenapa dia terdiam? Karena dia tahu bahwa Allah Maha tahu atas apa yang terjadi pada dirinya. Jadi dia mau minta itu kayaknya malu gitu, karena Allah tahu apa yang kita terjadi pada diri kita. Orang masalahnya juga Allah yang mendatangkannya. Jadi malu meminta kepada Allah, bingung meminta kepada Allah. Biasanya begitu. Nah, rasakanlah kita, apa kita sudah sampai ke situ? Kalau kita sudah sampai ke situ, berarti kita sudah mulai menjadi muridin, mulai menjadi sairin, salikin. Nah, jika si murid dalam situasi itu, situasi biasanya dia terdiam, lalu tiba-tiba datang khotir ke hatinya, lalu tiba-tiba datang lintasan ke hatinya, ada yang melintas ke hati. Kalau kata orang Sunda, aya gerentes ya Pak Haji Aziz. Ya. Nah, lalu tiba-tiba aya gerentes, ada lintasan yang melintas ke hati kita. Biasanya kita diam, tidak banyak minta, karena kita tahu bahwa Engkau ya Allah tahu atas segala yang terjadi, dapat rugi, tahu kita mau minta tolong itu karena Allah itu nggak ditolong, nggak dipinta juga tahu dengan keadaan saya. Nah, biasanya begitu karena kita sedang belajar. Tetapi tiba-tiba ada perasaan yang melintas di hati kita, keinginan ingin berdoa. Nah, ini. Lalu lisannya berucap doa, lalu lisannya berdoa kepada Allah. Mata atlaqa lisanaka bitolab. Itu kan ketika Allah gerakan lisannya untuk meminta kepada Allah. Yang tadinya dia diam, ada yang masuk melintas di hatinya, tiba-tiba ingin berdoa kepada Allah. Nah, fa'lam, ketahuilah bahwa di saat kejadian seperti itu, berdoalah. Ketahuilah bahwa Allah akan memberikan apa yang kita berdoa kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Inilah doa yang disebut doa itu datang dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, man u'tiya doa, barang siapa yang diberikan doa. Tuh, ibu-ibu, artinya barang siapa yang diberikan doa, berarti kalau diberikan berarti ada yang memberikannya kan. Barang siapa yang diberikan doa, lam yuhramil ijabah, maka tidak akan dihalangi ijabahnya, karena yang memberikan doanya pun Allah. Maksudnya yang melintas ke hatinya itu ilham dari Allah sehingga ia ingin berdoa, lalu dia berdoa, ya pasti tidak diijabah, ya pasti diijabah.
Karena yang mengilhamkannya juga Allah, yang mau mengijabahnya juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Ibu-ibu sekalian. Jika doa itu datangnya dari lubuk hati yang sangat paling dalam, lisannya digerakkan untuk berdoa, nah, maka Allah akan kabulkan doa itu. Kenapa Allah akan kabulkan? Besar harapan akan kabulkan. Karena doa tersebut adalah datangnya dari Allah, ilham dari Allah. Makanya orang-orang solihin, orang-orang arifin, sebelum mereka berdoa kepada Allah, mereka kontrol dulu dari mana keinginan berdoa itu. Apakah keinginan berdoa itu datangnya dari nafsu? Apakah keinginan doa itu datangnya dari Allah? Ya kontrol dulu. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau doa yang datangnya dari nafsu? Kalau doa yang datangnya dari nafsu, dia itu ingin, wah ini saya ini, contoh nih, saya ini amanah. Ini lihat di YouTube ada baca salawat 10.000 katanya, lunas amanah. Saya ingin lunaskan saya ingin lunas amanah. Saya gaspol baca salawat itu sekenyang-kenyangnya. Kadang-kadang habis kopi 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, kadang-kadang sampai tumpah kopi. Tiap malam digeber terus. Nah, itulah doa kita yang berasal dari bisikan nafsu kita. Tentunya beda. Coba lihat ke depannya. Di dalam kitab Tafsir As-Sawi Al-Jalalain, gerentas hate, kalau kata orang Sunda, kalau kata orang Panumbangan, gerentas hate, yang terlintas, yang tersirat di dalam hati kita itu ada 4. Yang suka melintas di dalam hati itu, keinginan itu ada 4. Gerentas hati itu, keinginan itu ada 4. Yang terlintas di hati itu ada 4. Ada rohmaniun, ada malakiyun, ada nafsiyun, ada syaitoniun. Yang pertama yang terlintas di dalam hati kita rohmaniun. Bagaimana cirinya? Farrohmanu mayaljamu ta'atan bi'ainiha. Rohmaniun itu adalah sesuatu yang lazim terhadap pekerjaan taat, datnya itu taat. Contoh, di dalam hati kita tiba-tiba terbesit, malam ini mau tahajud kenceng banget ingin tahajud, tetapi satu jenis tahajud, nggak ingin sholat hajat, nggak ingin apa-apa, ingin tahajud aja terus. Dalam hati ini sangat ingin tahajud. Satu jenis ta'atan bi'ainiha, jenisnya itu tahajud. Nah, itu adalah laksanakan, karena itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, tiba-tiba dalam hati kita ingin sholawat, ingin banget sholawat nih. Nah, ingin sholawat, tapi sholatnya ada tertuju, ingin baca sholawat Jibril, ingin baca Jibril. Nah, di dalam hati, tapi hati yang paling dalam bukan ingin rencana sendiri, bukan. Itu beda. Ilham itu beda. Kencang banget inginnya. Nah, itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmaniun. Ada lintasan di dalam hati kita itu malakiyun, dari malaikat. Mayal jamu ta'atan la bi'ainiha, sesuatu yang lazim dalam taat tetapi tidak datnya itu taat. Maksudnya apa? Tidak tertuju dalam satu bentuk taat. Nah, contoh, malam ini mau tahajud mau sholat hajat
Oh iya mau sholawat oh iya mau sholat tasbih, oh iya mau sholat ini, mau ini, mau ini. Banyak bentuknya, banyak rupanya. Nah itu adalah malakiyun. Khotir atau lintasan hati kita berasal dari malaikat. Paham ibu-ibu ya? Paham ya? Beda ya? Dengan yang tadi beda nggak? Beda. Nah, itu kan? Ya. Yang ketiga, nafsiyun. Yang terlintas di dalam hati kita, ada yang melajib ma yaljamu maksiatan bi'ainiha. Kalau nafsu ma yaljamu maksiatan bi'ainiha. Sesuatu yang lazim dalam maksiat, datnya itu maksiat. Contoh, hati kita ini misalkan ingin jinah dengan si fulan, ingin jinah dengan si fulan, nggak ada keinginan, minum nggak mau, mabuk nggak mau, judi nggak mau, walaupun di situ ada togel nggak mau, judi online nggak mau, inginnya itu jinahnya dengan si A. Nah, ingin kenceng sekali inginnya jinah dengan si A, ada jenisnya tertentu, itu adalah lintasan bisikan dari nafsu. Jadi kalau nafsu itu dia ma yalzamu maksiatan bi'ainiha. Dia membisikkan ainnya, satu jurusan, satu seperti tadi itu, seperti rohmaniun. Kalau rohmaniun taat, kalau nafsaniun nafsu. Nah, saya nanti malam mau tahajud pokoknya mau sholawat, pokoknya ingin bayar utang biar lunas, bayar utang. Nah, itu adalah dorongan nafsu. Yang selanjutnya syaitoniun, yang terakhir, yang keempat, ma yaljamu maksiatan la bi'ainiha. Kalau nafsa syaitoniun, bisikan lintasan yang ada masuk ke dalam hati kita yang berasal dari setan, yaitu yang lazim dalam maksiat la bi'ainiha, tetapi tidak pada ainnya. Pokoknya di dalam hati itu arahannya itu macam-macam bisikan-bisikan melaksanakan maksiat. Terkadang terbesit dalam hati itu ingin judi, udah ingin judi, mau mabuk aja, mau ini, mau ditogel, mau ini, banyak sekali keinginan dalam maksiat. Itu adalah bisikan dari syaitan. Jika satu jenis kenceng keinginan kita, itu dari nafsu. Nah, berarti kita tahu sekarang kan, kalau nafsu dan setan itu seperti itu. Dan kalau ilham dari Allah, rohmaniun, di dalam taat itu, jika keinginan kita satu jenis tertentu, saya mau, karena Allah mau riadoh salawat Jibril, kenceng banget dalam hati gitu, kenceng banget ingin salawat Jibril, laksanakan. Itu adalah ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ini mau wirid ini, tapi mending wirid ya hayya qayyum, tapi mending berbanyak aja tahajud, tapi mau sholat tobat, tapi nah, itu adalah petunjuk dari malaikat yang melintas ke hati kita. Nah, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam berdoa pun tempur, yang tempurnya itu di dalam hati kita. Kalau jasadnya semua sama, mengucapkan kalimatnya sama, ya Allah, lunaskanlah amanah saya ya Allah. Semua orang, misalkan 3 orang, semua ucapannya sama, tetapi yang membedakannya itu isi hatinya. Sama, bacaannya sama, ngangkat tangannya sama. Yang membedakannya itu isi hatinya.
kemana isi hatinya di saat dia membaca doanya, apa tujuannya, maksudnya begitu. Jadi kalau doa tersebut adalah datangnya dari Allah, maka doa tersebut yakin diijabah. Jangan ragu-ragu, yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa tersebut datangnya dari Allah berupa ilham, kita ingin berdoanya itu Allah yang menggerakkannya, menginginkannya itu, bukan nafsunya, begitu. Bukan nafsunya. Beda antara nafsu dan dari Allah, sangat beda. Kalau nafsu itu yang diinginkan dia itu lunas amanahnya, kalau yang dari Allah doanya yang dia inginkan itu adalah ingin pertolongan Allahnya, ingin butuh dengan Allahnya, bukan ingin lunas amanahnya, butuh dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Lalu dia katakan kebutuhan dia karena dia merasa tidak mampu, dia merasa lemah, dan hanya Allah yang bisa melunaskan amanah. Dia sampaikan kepada Allah. Sama, doanya sama. Tetapi kalau ini butuh dengan Allahnya, bukan kalau yang ini sebelah tadi, sebelah kiri, dia butuh dengan amanahnya. Nah, tipis bedanya. Tapi beda tipis, tapi fatal walaupun tipis. Wah, Pak Ustadz, saya juga terkadang begitu. Di dalam hati itu sangat butuh dengan Allah, fakir, sangat iftikor kepada Allah, tetapi tetap aja nggak diijabah. Nah, ijabah doa itu adalah hak Allah. Yang penting Allah mengijabah. Ijabah doa itu hak Allah. Kadang-kalanya ijabah itu diberikan bi'ainil matlub. Ada kalanya Allah berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin disembuhkan. Kita ingin ini diberikan. Ada kalanya kita berdoa diijabah oleh Allah bukan bi'ainil matlub, tetapi Allah simpan nanti di akhirat. Gitu. Dan ada kalanya pula bisa juga Allah ganti ijabahnya dengan selamat dari balai. Dia minta lunas amanah. Tetapi Allah berpendapat, Allah berkehendak, ini amanah, ini masih bisa ditahan. Orang ini masih bisa ditahan, ini masih ditahan. Tetapi ini yang bahaya bukan amanah, tetapi kamu mau mati celaka. Karena kita berdoa, Allah belokkan ijabahnya doa dengan keselamatan, diselamatkan kita. Nah, bisa berupa itu, kan? Seperti ya Allah, luaskanlah rezekiku ya Allah. Rezeki tidak luas-luas, tetap aja. Tetapi setiap mau celaka dia selamat. Setiap orang celaka dia selamat. Nah, itulah ijabah doa di antaranya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah, ini mengajarkan ke kita semua agar kita gemar berdoa, agar kita senang berdoa dan semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad yakunu du'a aqwa minal bala fayadfa'u wa qad fayadfa'u. Terkadang doa kita itu lebih kuat dari bala. Doa kita lebih kuat dari bala, sehingga wasilah doa kita bala tertolak, tidak turun. Terkadang doa kita lemah dibandingkan dengan bala. Maka doa itu hanya bisa mengurangi bala. Jika tidak berdoa, dia itu mati, celaka, tabrakan mati. Tetapi karena wasilah sababiah dia berdoa, dia cuman motornya doang yang rusak, orangnya selamat. Nah, itu bisa gara-gara wasilah sababiah doa. Kalau doanya kuat itu kuat dengan akidahnya maksudnya. Terkadang doa itu menolak bala, tidak terjadi kecelakaan. Contoh. Tetapi kalau doa itu lemah, terkadang terjadi kecelakaan tetapi tidak fatal. Itu ijabah doa dulu.
Faqad ja'alallahu ta'ala ad-du'a sababan minal asbab. Faida arada ayunzija lil abdi ma sabaqa lahu minal masyiah patahallahu babad doa. Nah, sungguh Allah menjadikan doa itu sebab dari sebab-sebab. Maka jika Allah hendak meluluskan dari si hamba apa yang dahulu Allah kehendaki takdirkan, dari dulu Allah takdirkan kita akan selamat dengan wasilah berdoa, maka Allah bukakan hamba tersebut untuk berdoa kepada Allah. Dari dulu kita udah ada catatannya, kita akan selamat nih gara-gara amanah. Kita belum terbayar amanah ini, tetapi kita akan diselamatkan Allah. Dari dulu sudah ada bahwa catatannya itu orang ini akan selamat dari amanah karena dia banyak berdoa. Lalu diwujudkan sekarang. Apa yang Allah tetapkan dulu, Allah buktikan sekarang. Namanya takdir. Mana buktinya? Kita berdoa terus kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, ini menjadi ciri bahwa Allah ijabah doa kita. Contoh, orang sakit. Penyakit kita bisa sembuh jika obatnya tepat. Kalau sakitnya sakit gigi, dikasih sakit, misalkan sakit mencret, nyambung nggak? Tidak nyambung kan? Tetapi sakitnya sakit gigi, dikasih sakit gigi, obat sakit gigi. Contoh. Nah, di antara sebab-sebab itu selain obat adalah doa. Begitu pula dengan doa. Doa pun jika doa tersebut tepat sasaran. Terkadang doa tersebut tepat sasaran karena doa kita, karena doa orang lain, karena doa seseorang yang selalu mendoakan kita. Nah, itu. Makanya kita perlu mengharapkan, membutuhkan kita doa sendiri dan banyak orang yang mendoakan kebaikan untuk kita. Karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sebab yang kita jalankan, semakin besar harapan sembuh kalau orang yang sakit. Orang yang sakit nih, dia ke dokter, dari dokter dikasih resep, dia beli obat ke sini. Lalu dia jalankan lagi obat kampung, didoping lagi, didorong dengan obat kampung supaya cepat sembuhnya. Ini sababiah. Nah, setelah itu lalu dia berdoa lagi kepada Allah. Itu udah dohir batin. Ya doa, ya segala macam. Nah, begitu. Itu besar harapan. Orang yang sakit Allah sembuhkan. Karena dengan dia bergeraknya segala dilakukan wasilah sababiah, itu menunjukkan dari dulu memang udah ditetapkan dia mau sehat. Digambarkan contohnya dia berikhtiarnya luar biasa. Dan harus diingat bahwa wasababu la yu'asiru. Yakinkan dalam hati, sebab itu tidak memberikan bekas. Tidak bisa menyembuhkan obat itu. Jadi obat itu bukan untuk diyakinkan. Keyakinan kita itu ke Allah. Obat itu diminum, kalau yang harus diminum. Kalau yang dihembuskan. Obat itu minum, bukan diyakinkan. Kalau kita sakit, pergi ke dokter, obat minum, hati kita ke Allah. Gitu, jangan diobat kalau hati kita mah. Nah, hati kita berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan ini Allah, tetapi kita pergi ke dokter untuk berobat, kita menjalankan ibadah perintah Allah karena Allah memerintah kita untuk ikhtiar. Tuh, jadi ibadah. Wa innamal mu'assiru wallahu ta'ala wahdah. Dan kita yakin bahwa yang memberi bekas itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala likulli syai'in sababa, dan Allah yakin Allah menjadikan sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Orang selamat ada sebabnya. Orang sakit pun ada sebabnya. Sebab itu ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Contoh, misalkan orang sakit panas.
Belum pernah ia berobat, belum keburu ia berobat karena belum tidak ada uang untuk berobat. Tiba-tiba dia keburu sehat. Nah, dia jangan mengatakan, lah saya nggak berobat nggak apa-apa, nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, saya sehat. Jangan mengatakan begitu. Karena Al-Quran mengatakan, wa qad ja'ala likulli syai'in sababa. Allah menjadikan setiap perkara itu ada sebabnya. Itu pun ada sebabnya, tetapi sebabnya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Bisa saja sebab dia sabar, sebab dia doa, begitu kan? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, faida da'autallaha ta'ala fad'uhu idharon lil faqah wal ubudiyah la toma'an lima lam yahsul. Jadi kesimpulannya, di mana engkau berdoa kepada Allah, maka berdoalah kamu semata-mata hanya untuk melihatkan, hanya untuk memperlihatkan, hanya untuk menunjukkan kepakiran engkau kepada Allah, hanya untuk menunjukkan bahwa engkau selalu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menampakkan sifat kehambaan engkau kepada Allah. Bukan karena menginginkan hasil apa yang kita inginkan. Sekali lagi, bukan karena menginginkan hasil apa yang kita inginkan. Tetapi kita berdoa itu semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu butuh dengan Allah. Karena kita tak berdaya, kita tidak bisa apa-apa, dan kita makhluk yang lemah dan makhluk yang hina. Nah, kalau orang berdoa seperti itu namanya tanda doanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, udah dapet tuh ininya. Pak Ustadz tadi mikir nih bahasanya biar mudah dipaham seperti apa, mikir tadi bolak-balik. Yang kedua, kalau orang berdoa berasal dari nafsu, seperti bagaimana? Nah, seperti dia berdoa kepada Allah, tetapi doanya itu tujuannya menginginkan hasil apa yang ia inginkan. Tuh, beda kan? Menginginkan hasil apa yang ia inginkan. Kalau dia sakit, dia berdoa terus kepada Allah, menginginkan sembuh. Kalau dia banyak amanah, berdoa terus kepada Allah, menginginkan lunas amanahnya. Nah, maka itu doa berasal dari lintasan hawa nafsu kepada hati kita. Berarti ia berdoa atas bisikan hawa nafsu, atas bisikan nafsu yang membisik ke hatinya. Tipis bedanya, sangat tipis. Tuh. Mari kita perbanyak doa, doa yang diajarkan Rasulullah, doa yang dari Al-Quran, doa dari Rasulullah, doa dari para waliullah, para kekasih Allah. Perbanyak oleh kita doa. Tapi di dalam hati kita semata-mata hanya menampakkan diri kita bahwa sangat berhajat kepada Allah, bahwa diri kita itu fakir, bahwa diri kita itu butuh kepada Allah, sangat butuh Allah kita ini. Bukan untuk menghasilkan apa yang dalam doa itu, bukan untuk menghasilkan apa yang dia inginkan, bukan. Dan perlu diketahui, ini kalau kita niat tujuan berdoa begitu, justru itulah doa yang besar harapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi, jangan begini. Waduh, berarti kalau bukan, kan doa itu ingin dilunaskan amanah, ingin lunas amanah saya itu berdoa itu. Iya, mengerti, cuman tujuannya jangan begitu. Justru kalau tujuannya tidak begitu, itu jadi dua ibadahnya. Satu, doanya jadi ibadah. Yang kedua, dia merasakan butuhnya diri dia kepada Allah. Itu luar biasa ibadahnya. Contoh, ibu-ibu, orang yang banyak amanah, contoh nih, dia berdoa kepada Allah, ya Allah,
hamba banyak amanah ya Allah, mudahkanlah hamba untuk melunasi amanah itu. Dua orang ini sama, ini mengatakan begitu sama, ya Allah, mudahkanlah hamba banyak amanah ya Allah, hamba banyak amanah, mudahkanlah hamba untuk melunasi amanah itu. Yang ini sama begitu bacanya, yang ini sama. Cuman yang membedakannya apa? Nah, di dalam hatinya yang membedakannya tujuannya. Kalau yang kiri ini contoh tujuannya agar supaya Allah melunasi amanahnya. Kalau yang kiri ini begitu. Nah, kalau yang kanan satu lagi tujuannya adalah hanya menampakkan bahwa dirinya tidak mampu membayar amanah. Tidak ada yang bisa membayar amanah dirinya kecuali Allah yang Maha Kaya, Allah yang memampukan. Sama enggak, Ibu? Kalimatnya sama kan ya? Sama. Tetapi yang membedakannya apa? Hatinya. Nah, itu. Nah, udah dapat sekarang kita. Tapi yang membedakan itu hatinya. Ucapannya sama, ya Allah, hamba banyak amanah, mudahkanlah hamba untuk melunasi amanah ini. Sama, yang ini juga bacanya begitu, yang ini sama begitu. Nah, tetapi yang membedakannya adalah tujuan hatinya. Kalau yang kanan tujuannya ya dia menampakkan bahwa dirinya tidak mampu membayar amanah. Yang mampu itu hanya Engkau ya Allah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah. Engkau yang mampu, Engkau yang Maha Kaya ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Nah, ini begini yang kanan. Kalau yang kiri, ya Allah, hamba banyak amanah, mudahkanlah hamba untuk melunasi amanah. Sambil mikir di otaknya itu bagaimana caranya supaya amanahnya lunas. Nah, itu kiri pekerjaannya. Kalau yang kanan, dia pol, hatinya pasrah kepada Allah. Karena apapun yang ada di dalam otaknya tidak akan bisa menyelesaikan. Karena ini pasti hanya Allah keyakinannya. Nah, itu. Hutang kita justru besar harapan bisa selesai dengan cara Allah. Dengan cara doa yang berasal dari ilham dari Allah. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, tujuannya menghendaki apa yang kita inginkan, ini malah bisa tidak akan dapat yang kita minta, dan ketergantungan kepada Allah pun tidak ada. Malah tidak dapat dua-duanya. Yaitu keinginannya tidak kita dapatkan, dan ibadah dalam doanya pun tidak didapatkan. Begitu. Jadi doa tetap lakukan, justru giatkan, lebih giat, lebih banyak kita berdoa, lebih banyak kita berwirid, lebih semangat. Yang kita harus perbaikinya adalah hati ini dalam tujuan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.